Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya, masih dengan Bu Yanti, dengan materi yang sama, matematika, materi yang katanya kalian sangat sulit sekali. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari kita langsung ke materi. Materi hari ini yaitu satuan kecepatan. Pernahkah kalian melihat seorang pembalap yang di sepeda motornya itu terdapat alat yang namanya speedometer? Apa itu speedometer? Ada yang tahu? Ya, speedometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Coba diperhatikan di speedometer tersebut, atau kalian bisa melihat speedometer yang ada di motor kalian masing-masing di rumah. Speedometer tersebut menunjukkan, jarumnya menunjukkan di angka 85. Apa artinya? Apa arti dari jarum yang menunjukkan angka 85 itu? Ya, artinya apa? Motor tersebut melaju dengan kecepatan 85 km per jam. Contohnya lagi, ada sebuah bus, selama perjalanannya, rata-rata tiap bus tersebut menempuh jarak sepanjang 60 km. Dikatakan cara membacanya 60 km per jam. Atau 60 km per garis miring per jam. Artinya apa? Bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bisa juga kendaraan yang lain, misalnya mobil, lebih cepat atau lebih lambat dari bus tersebut. Misalnya mobil melaju lebih cepat dengan kecepatan 80 km per jam, atau bisa juga sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan yang lebih lambat, yaitu 45 km per jam. Artinya apa? Kilometer per jam merupakan satuan dari kecepatan. Apa itu kecepatan? Ada yang sudah tahu? Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Secara umum, kecepatan bisa dirumuskan dengan satuan jarak per satuan waktu, atau bisa juga kecepatan dirumuskan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita bahas tentang satuan kecepatan sendiri. Karena rumus dari kecepatan itu jarak bagi waktu, jarak, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang satuan jarak. Satuan jarak contohnya apa? Ada yang tahu? Masih ingat dengan kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeter? Nah, itu salah satunya. Sedangkan satuan waktu, apa coba? Ayo. Ya, jam, menit, dan detik. Cara mengubah satuan kecepatan, yaitu 1 km per jam dapat ditulis kilometer per jam. Diubah ke dalam meter per detik. Kenapa ada dua satuan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Karena kecepatan memiliki rumus jarak bagi waktu, satuan jarak memiliki satuannya sendiri, sedangkan waktu memiliki satuannya sendiri. Sehingga kalau disatukan satuan kecepatan kilometer per jam, atau bisa juga dengan meter per detik. Langsung ke pengerjaan soalnya, penerapan rumus dari satuan kecepatan ke dalam bentuk soal. Soal yang pertama, untuk menempuh jarak 800 meter dari rumah ke sekolah, Iwan membutuhkan waktu 4 menit. Berapa kecepatan Iwan mengendarai sepedanya? Jawab. Yang diketahui dari soal tersebut adalah jarak. Jaraknya 800 meter dan waktunya 4 menit. Sehingga kalau ditanyakan kecepatan, tinggal dimasukkan rumusnya, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jarak sama dengan 800 meter dan waktu sama dengan 4 menit. Dimasukkan ke dalam rumusnya, dapat dihasilkan 800 dibagi 4 sama dengan 200.
Jangan lupa satuannya dituliskan yaitu meter per menit. Sehingga kecepatan Iwan mengendarai sepedanya yaitu 200 meter per menit. Contoh yang kedua, sebuah kereta api melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kereta api sudah berjalan 3 jam. Berapa jarak yang akan ditempuh kereta api tersebut? Kita kerjakan langsung. Yang diketahui dari soal tersebut adalah kecepatan rata-rata yaitu 60 km per jam dan waktu yaitu selama 3 jam. Cara pengerjaannya, pertanyaan dari soal ini yaitu mencari jarak. Tetap memakai rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kecepatan diketahui 60, jaraknya ditanyakan dan waktu diketahui 3 jam. Sehingga ditemukan jarak sama dengan perkalian dari 60 dikali 3 sama dengan 180 km. Sekian penjelasan untuk materi pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya, Bianti mohon maaf. Jangan lupa kalian kerjakan LKPD dan soal evaluasi yang sudah Bianti lampirkan. Untuk soal evaluasi bisa dilihat di link Google Form yang sudah Bianti sertakan di slide ini. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa difahami, dibaca dengan seksama apa yang diketahui dari soal tersebut, apa yang ditanyakan dari soal tersebut, dan memasukkan rumus di soal tersebut. Dan jangan lupa diminta untuk satuannya, diminta ke satuan apa. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengerjakan, dan terus bersemangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga semua segera berlalu, kita bisa bertemu lagi di kelas kita masing-masing. Untuk hari cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.